กันทำไมกูถามว่าไฟช็อตมาแล้วนักเรียนชายมาซบอกครูนี่ Halo guys, halo guys, baik lagi bersama Step Brother. Oke, di video kali ini kita bakal bahas film yang sedikit romantis nih, karena kita akan seru-seruan dengan cinta. Anjay. Oke, di video kali ini kita bakal bahas film yang berjudul My Wu Thailand. Oke guys, jadi film ini ceritanya tentang satu cewek yang memiliki kekuatan listrik guys, kayak belut di dalam tubuhnya. Dia nggak punya temen hingga pada suatu hari bertemu cowok yang sering dibully, dan mereka pun saling membantu untuk mendapatkan cintanya masing-masing. Tapi di dalamnya itu ada berbagai rintangan-rintangan. Kira-kira berhasil nggak mereka mendapatkan cintanya masing-masing, atau mereka bisa saling suka? Wow, oke. Film ini lumayan lucu, lumayan asik, dan sedikit aneh gitu. Jadi gimana kelengkapannya? Yuk kita simak bareng-bareng bro. Oke, di scene awal ditampilkan sekolah. Di dalamnya terdapat 6 tim. Tim ke-6 isinya orang-orang pinter, dan tim ke-1 tim emas yang kaptennya itu sangat terkenal di sekolah, bernama Fem. Semua cewek pada histeris kalau melihat dia. Dia siswa paling unggul, paling jago. Bahkan ada cowok yang tergila-gila dengan dia. Wow, ada guys. Nah, di tim 6 itu ada Pong. Dia orang yang gak terkenal, gak terlihat, bahkan selalu sial. Tidak ada yang memperhatikannya, dan dia juga sering dibully. Walaupun seperti itu, Pong suka pada satu cewek di tim pertama bernama Ming. Pong selalu memandanginya dan cuma suka. Diam-diam bolanya diambil. Dia mau mengambilnya balik tapi malah ditendang dan bolanya mengarah ke Ming. Ming melihat itu pun lalu bertanya, apakah ini bolamu? Bola itu lalu ditendang. Wah. Malam harinya membuat komik yang terinspirasi dari kejadian tadi menggambarkan Ming. Tapi di sini imajinasi Pong itu kelewatan. Selesai gambar, buku itu ditutup sambil senyum-senyum sendiri. Sampai bangun tidur pun masih tersenyum-senyum. Dia bangun sudah kesiangan, lalu siap-siap dan berangkat ke sekolah. Sampai ke sekolahnya, banyak siswa yang berkerumunan. Ternyata fotonya Fem hilang. Siapa yang menyuri? Wow. Pong lari ke meja guru untuk mengumpulkan PR. Ketika lari ke kelas, tapi sudah terlambat. Dia dihukum berdiri, dan para pembuli pun datang, minta contekan PR. Pong mengatakan PR-nya sudah dikumpulkan, tapi di dalam tasnya masih ada buku PR. Ternyata tadi yang dikumpulkan buku komik semalam yang dia gambar. Dia panik mau kembali, tapi dilarang guru dan ada cewek datang mengambil buku PR Pong. Selesai dihukum, Pong masuk mencari bukunya. Tapi dia telat dan sedang dibagikan. Ada satu buku tanpa nama. Dibuka, isinya komik tentang Ming. Ming melihatnya dan Pong lari cepat ke kelas. Isi komiknya sama seperti kejadian kemarin, tapi isinya lebih parah guys. Jadi ceritanya Ming menendang bola, tapi diperjelas sampai ke dalam-dalamnya juga. Digambar Ming melihat dirinya yang digambar seperti itu pun shock. Ya kan ceritanya juga Ming ngasih jeroannya ke Pong guys. Dan Pong menerimanya dengan senang gembira. Pong datang dan semua pandangan menuju ke dia. Ming marah melempar buku itu ke Pong dan dia pun lari karena malu. Pong mengumpat ketakutan, lalu temannya Vera menelpon yang menggambarkan seluruh sekolah sudah melihat itu karena gambarnya difotokopi di perpustakaan Pong bersama Vera. Vera menjelaskan ada cewek yang menunjukkan gambar itu ke Ming. Dia adalah Mai. Pong tanya, Mai tukang potong bukan? Mai Pel bukan juga. Terus Maita bukan? Dia kebingungan dan berkata, Mai siapa? Apa itulah asal-usul judul film ini, My Wu. Lalu Vera menjelaskan yang intinya Mai anak baru sekelas dengan Ming dan dialah Mai itu guys. Mai selesai dari toilet, dia keluar tapi ada Pong menghadangnya. Di depan pintu ia bertanya kenapa
Mai memberikan bukunya ke Ming. Mai menjawab karena ada nama Ming di dalamnya. Mai pun pergi, tapi Pong masih gak rela. Kenapa melakukan itu? Mai kaget, Pong lalu memegang tangan Mai dan buar, dia mental guys. Mai panik lalu pergi dan fotonya terjatuh. Dia mengambil fotonya Fam, di depan adalah Mai, sedangkan Pong kesakitan karena kesetrum. Malam harinya, ia pun mempunyai ide lalu menggambar sesuatu. Paginya, Pong membagikan gambarnya ke penjuru sekolah. Mai melihat gambar itu ternyata tentang dirinya. Ceritanya, Mai menjadi monster listrik mengerikan yang senang menyetrum orang. Gak salah, dan dia dinamai gadis tukang setrum. Melihat itu, Mai kaget lalu mencari Pong. Ternyata Pong sedang memfotokopi gambar itu. Mai menemui Pong menyuruhnya berhenti dan juga minta maaf. Tapi Pong gak mau dan meminta Mai menunjukkan alat setrumnya yang ia pakai. Tapi Mai bodoh amat lalu pergi. Pong mengancam akan menerbitkan komik Gadis Setrum episode 2. Di situ juga ada fotonya Fam. Mai melihat gak terima mau merebut itu dan jantungnya berdetak kencang. Pong curiga dengan jam tangan Mai, berusaha mengambilnya tapi malah mental seperti kemarin guys. Mai menghentikan mesin fotokopi, malah konslet. Ia mengambil gambar itu dan terserah mau diberitahu ke semua orang, tak peduli. Malam harinya Mai curhat ke orang tuanya dan dia ditawari pindah sekolah. Di sini Mai bercerita tentang kekuatannya itu guys. Jadi dulu saat kecil dokter mengatakan jika jantungnya berdetak kencang akan mengeluarkan aliran listrik ke seluruh tubuhnya. Itu terjadi saat capek, kaget, gugup, dan lain-lain. Dulu elektronik yang sering konslet seperti kulkas, hair dryer, TV, pemanggang roti, bahkan bikin konslet apartemen, sampai elektronik yang rusak pun dirongsokkan. Lalu ayahnya memberikan jam detak jantung. Jika jam itu menunjukkan 120 ke atas, menjauhlah dari orang-orang. Saat temannya menangkap ikan dengan susah payah, Mai kecil punya ide. Dia lari sampai mengeluarkan listrik dan menyetrum kolam. Temannya pada sebel karena ikannya pada mati. Mai pun ditakuti oleh teman-temannya karena dianggap pembunuh. Dia sedih dan ingin pindah sekolah. Di sekolah barunya, teman-temannya sedang berdoa, menyentuh satu sama lain. Ia ragu menyentuhnya. Lalu ada cicak jatuh, ia pun kaget, jatuhnya berdebar-debar. Semuanya kesetrum, pingsan, cicaknya gosong. Oleh karena itulah Mai pindah-pindah sekolah. Sampai banyak seragam di lemarinya. Tapi ternyata kelebihan Mai juga ada manfaatnya guys, yaitu ngecas aki. Mai meminta surat pindah sekolah. Dia berjalan sendiri lalu melihat Pong sedang mengambil komik Mai yang disebar kemarin. Yusuf. Dan si Mai datang dan bertanya kenapa dibakar. Menjelaskan dia nggak menggambarkan dengan baik. Pong juga mengatakan ke orang-orang itu hanya cerita fiksi, nggak nyata. Mendengar itu Mai mengambil surat pindah sekolahnya lalu dibakar juga. Pong juga memberikan komik episode 2 yang ada foto Fam. Mai menyimpan itu lalu pergi. Tapi Pong bertanya apakah Mai mengatakan sesuatu tentangnya. Tapi ternyata di belakang langsung ada kebakaran guys. Mai berlari kencang mengambil pemadam. Dan Fam melihat Mai, dia kembali lalu menyemprotkan api itu. Api itu pun padam. Perlahan Pong mendekati dan kepo. Bunyi apa itu Mai? Menjelaskan yang intinya jika jam bunyi itu tubuhnya sedang bermuatan listrik. Pong kepo lagi, apakah bisa buat ngecas HP? Malah disemprot. Di sini mereka mulai berteman. Fam sedang main bola, bolanya mental dan menuju ke seseorang. Ternyata ke Mai yang lagi nonton dari jauh. Bolanya dipegang Fam mendekat. Fam mendekat dan menanyakan dari tim mana. Mai menjawab tim emas. Ia gugup, grogi, gemetar lalu lari terbirit-birit. Fam mengejarnya. Cewek-cewek pun pada histeris melihat Fam. Mai mentok di depan pintu karena kekunci. Fam datang, ternyata dia mengejar karena mau minta bolanya kembali guys. Sedangkan Pong dia menjenguk Ming yang sedang sakit di UKS. Ia datang sambil membawa sate hati, memberikan ke Ming, tapi di sebelahnya ada pembuli yang ngetawain Pong. Ming mengambilnya lalu membuangnya ke tempat sampah dan marah mengatakan Pong itu mengerikan. Pong cuma diam. Pembuli pun melongo sambil menutup tirai. Malam harinya Pong mendatangi rumah Mai. Mukanya mewek, nangis. Ia minta Mai nyetrum dirinya tapi cuma diam. Dia mengagetkan Mai, menyentuh pundaknya turun ke bawah. Pong merem lalu Mai kaget menamparnya sampai nyetrum. Pong pun pingsan.
Emang ngawur nih bocah guys. Pong seperti di ruang bedah, dia ketakutan. Mei menyalakan lampu, ternyata itu orang tuanya Mei yang sedang bercanda nakut-nakutin Pong karena ayahnya Mei dokter gigi. Mereka pun cuci piring bersama dan saling curhat, yang intinya Mei suka Fem dan Pong suka Ming. Mereka lalu sepakat akan saling bantu untuk mendapatkan orang yang mereka suka. Besoknya mereka mengintip Fem. Mei yang sambil grogi mendekat pelan-pelan. Dia mau pergi tapi Pong mendorongnya dan lari-lari. Mei di situ gugup, jantungnya berdebar. Fem bertanya, "Siapa namamu?" Mei menjawab sambil gugup dan Fem mengajak Mei ke lapangan untuk latihan lari. Fem memegang tongkat estafet yang terbuat dari besi. Mei tambah gugup melihat itu di lapangan. Mei lomba lari dengan Kluaing untuk menentukan siapa yang pantas di posisi keempat lari estafet mereka lari, tapi Kluaing curang. Ia mencoba menjatuhkan Mei, tapi nggak bisa. Dia menggigit tangannya Mei. Ming pun datang, mau latihan. Sorak-sorak untuk perlombaan, tapi adik kelas 8 nggak pada datang. Seperti kecewa, Mei mengatakan latihan ditunda. Pong ternyata ngumpet di situ. Melihat Ming sedih, dia kasihan. Lalu pergi ke kelas 8. Dia ke situ untuk membujuk agar mau latihan. Ada Pak Guru yang gak berani masuk karena anak-anak gak bisa diajari gambar. Pong dengan berani mencoba masuk. Ia siap-siap masuk, sampai di dalam dia gak digubris. Itu adalah kelasnya anak-anak yang sangat pintar guys, yang cuma mikirin pelajaran. Bel pulang berbunyi, mereka semua keluar. Pong membujuk mereka agar mau latihan, tapi gak digubris juga. Pong melihat buku gambar mereka yang kosong, lalu berinisiatif menggambarkannya untuk contoh, dan Vera sebagai modelnya. Mei datang, Vera pergi padahal gambar belum selesai. Satpam datang, matiin lampu, suruh pulang. Pong pun panik. Mei sekarang gantian datang ke rumahnya Pong. Di sana dia melihat gambarnya Pong. Pong datang, dia langsung panik karena komiknya dibaca Mei. Memaksa berebut dan akhirnya boleh. Jadi isi komik itu intinya impian Pong bersama Ming di pantai guys. Mereka berduaan di atas paus, yang lain-lain romantis gitulah. Setelah membaca komik, Mei menyuruh Pong ngasih semua komik itu ke Ming. Pasti dia suka. Mei lalu memuji gambarnya bagus, hampir mirip aslinya. Tapi gambarnya Fem jelek sendiri. Dia nggak terima menghapus itu, lalu digambar ulang. Tambah jelek guys. Mei pun diledek sambil bercanda-canda dan mereka pun tatap menatap. Besoknya Pong menunjukkan contoh gambar Mei yang semalam digambar dan mengatakan dia akan menggambar ke semua anak karena nanti bisa mendapat penilaian A. Tapi syaratnya mereka harus jadi pendukung tim emas. Bersama Ming, pendengar bisa mendapatkan nilai A. Mereka bersemangat dan mau. Saat pertandingan kualifikasi dimulai, benar saja mereka berbondong-bondong datang. Ming pun senang, Pong apalagi. Sedangkan Mei ikut lomba lari estafet. Ia disemangati Fem, malah berdebar. Pertandingan dimulai. Pendukung tim emas bukan menyemangati, malah sibuk belajar. Tongkat sampai ke Fem dan akan diberikannya ke Mei. Tim biru pendukungnya semangat. Tim emas malah sibuk belajar. Fem mendekat, Mei jantungnya sudah berdebar. Daripada nanti Fem kesetrum, akhirnya dia memilih menghindari tongkatnya. Tongkatnya jatuh, tapi langsung ditendang, malah kena Mei sampai hidungnya berdarah. Tongkatnya ditangkap, dia lari sambil merem. Salah jalan guys. Tim biru menyalip, Mei nggak tinggal diam. Dia mengejar dengan sekuat tenaga dan akhirnya menang. Tim emas pun senang, termasuk bocah yang tadi sibuk belajar. Mei sedang menyendiri di ruang ganti. Pong datang memberikan tisu. Dia langsung dipeluk. Mei senang karena bisa menang. Malam harinya, Pong menggambar saat dipeluk Mei tadi. Sambil senyum-senyum, dia juga sudah banyak menggambar tentang Mei. Apakah benih-benih cinta Pong ke Mei mulai bermuncul? Anjay. Oke, jadi segitu aja dulu kali ya. Episode 1 udah lumayan panjang. Nanti gue bakal bikin video part 2-nya guys. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dan jangan lupa juga subscribe biar gak ketinggalan film-film baru yang akan diupload oleh Step Brother. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Oke, tetap semangat dan jangan lupa tersenyum. Bye-bye.